Alaihi Wasallam, idza apabila khatanti, engkau mengkhitan, wahai Ummu Atiyah, fala tunhiki, maka janganlah kamu potong semuanya, fa inna dzaliki, karena sesungguhnya hal tersebut ahdha, lebih menyenangkan, lil mar'ah, bagi wanita, wa ahabbu, dan lebih disukai, ilal ba'al, oleh suaminya. Hadis riwayat Baihaqi dari Ummi Atiyah, sahih. Hadis ini bicara tentang khitan untuk para wanita. Diperselisihkan oleh para ulama apa hukumnya. Menurut mazhab Syafi'i, hukum khitan adalah wajib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka kalau ada orang masuk Islam, dia belum khitan, wajib apa? Dikhitan, karena hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan hukumnya adalah wajib bagi laki-laki saja, bagi perempuan hukumnya sunnah. Dan inilah pendapatnya Imam Ahmad. Ada hadisnya tetapi dhaif, riwayat dari Nabi, al-khitanu sunnatul lirrijal, khitan itu sunnah, maksudnya wajib bagi para laki-laki, wa makrumatul linnisa, dan kemuliaan bagi para wanita, maksudnya hanya sunnah saja untuk para wanita. Riwayat Imam Ahmad tetapi derajatnya dhaif. Sudah dua mazhab saya sebutkan ya, mazhab Syafi'i wajib, mazhab Hambali wajib bagi laki-laki saja. Berarti masih ada dua mazhab, mazhab Hanafi sama Maliki. Mereka berpendapat khitan hukumnya sunnah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Maka kalau ada orang masuk Islam belum dikhitan dan dia tidak berani untuk khitan, maka dia boleh pakai mazhab apa? Hanafi atau Maliki yang mengatakan khitan tidak wajib. Tapi kalau di Indonesia ya tanya sama kiai Indonesia, ya wajib dikhitan, karena mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Nah, di sini Rasul berkata kepada Ummi Atiyah yang tukang mengkhitan para wanita, fala tunhiki, kalau kamu mengkhitan para wanita, maka jangan kamu potong klitorisnya itu semuanya, jangan. Karena kalau klitoris dipotong semuanya, itu syahwatnya akan lenyap. Kalau syahwatnya lenyap, maka ahdhalil mar'ah, nanti kasihan wanitanya tidak mendapatkan kenikmatan ketika hubungan. Tapi disuruh potong sedikit saja, bagian ujungnya saja. Nah, itu yang lebih ahdhalil mar'ah, lebih menyenangkan bagi para wanita, yaitu dia tidak akan kehilangan syahwatnya. 422. Idza kharaja ar-rajul, apabila seseorang keluar, min baitih, dari rumahnya, faqala, mengucapkan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku tawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fayuqallahu, maka dikatakan kepadanya, hasbuka, cukup bagimu. Qad hudita, kamu sudah diberi hidayah. Wa kufita, diberi kecukupan. Wa wuqita, diberi penjagaan. Fayatanaha, maka menyingkir, lahu, darinya, asyaitan, setan. Fayaqul lahu, maka berkata kepadanya, syaitanun akhar, setan yang lain, kaifalaka, bagaimana mungkin kamu, birajulin, mengganggu seseorang, qad hudiya, sudah diberi hidayah, wa kufiya, dicukupi, wa wuqiya, dan dijaga. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita keluar rumah disunahkan membaca 3 wirid. Wirid pertama bismillah, wirid kedua tawakkaltu 'ala Allah, wirid ketiga la haula wala quwwata illa billah. 3 wirid ini sudah cukup. Kalau mau ditambah lagi dengan doa lebih bagus. Karena Nabi punya kebiasaan kalau keluar rumah sambil melihat ke arah langit sambil membaca doa. Rafa'a tarfahu ilas sama. Kata Ummu Salamah, istri Nabi SAW, tidaklah Nabi keluar dari rumahku sama sekali illa, kecuali rafa'a tarfahu ilas sama, beliau angkat
pandangannya ke arah langit. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini isinya 4 perlindungan. Berlindung dari menyesatkan orang atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat bodoh atau dibodohi orang. Nah, kita berlindung dari 4 ini. Nah, ditambah ini lebih bagus. Dan ini disunahkan sambil membacanya sambil melihat ke arah langit. Jadi mata kita melihat ke arah langit. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa setan itu berada di mana-mana dan setan itu menghadiri semua kondisi kita. Kita keluar rumah, setan sudah siap. Kalau kita tidak membaca doa, maka setan akan mengganggu kita. Kalau kita sudah membaca doa, setannya tidak bisa mengganggu. Setannya mengatakan, bagaimana mungkin bisa diganggu, sudah diberi hidayah oleh Allah. Nanti kita masuk rumah, itu setan juga nunggu lagi di pintu rumah, Pak. Kalau kita masuk rumah tanpa membaca apapun juga, itu setannya ikut masuk, tidur bersama kita. Kalau masuk rumah mengucapkan Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum ini kan wirid ini. Ini setannya tidak bisa apa-apa. Kalau kita masuk rumah mengucapkan Bismillah, nah, setannya nggak bisa apa-apa. Karena itu masuk rumah juga ada doanya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Mari kita baca. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini doa masuk rumah. Ya Allah, aku minta tempat masuk yang terbaik dan tempat keluar yang terbaik. Dengan nama Allah saya masuk, dengan nama Allah saya keluar, dan hanya kepada Allah saya tawakal. Jadi doa tawakal ini dibaca ketika keluar dan juga ketika masuk. Kalau ketika keluar tadi kita mengucapkan tawakkaltu 'alallah. Kalau ketika masuk kita mengucapkan wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Nah, setelah membaca doa ini tsummal yusallim, baru salam. Nah, seandainya doa ini tidak hafal gimana? Diringkas nggak apa-apa. Bismillah, assalamualaikum, udah cukup. Bismillah ini sudah, setannya sudah nggak bisa masuk karena kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 423. Idza kharaja, apabila keluar, salasatun 3 orang, fi safarin, dalam safar, fal yu'ammiru, hendaklah mereka mengangkat pemimpin, ahadahum, salah satu dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengangkat pemimpin apabila kita bersafar 3 orang atau lebih. Kenapa? Karena pemimpin itu menyebabkan urusannya itu jadi tidak terbengkalai. Kalau 3 orang masing-masing punya kehendak sendiri-sendiri, urusannya jadi terbengkalai, Pak. Satunya pengen mampir sholat di sana, satunya pengen mampir sholat di sini, satunya pengen mampir makan di sana. Nah, jadi nggak karu-karuan. Kalau sudah ada pemimpinnya enak. Ini mampir di mana? Nah, terserah Pak Ketuanya. Saya dari Solo bersama Mas Sis sama Mas Isna ini sama saya. Sudah otomatis lah yang namanya kepala mobilnya atau sopirnya ya, dia pemimpinnya. Nah, maka kita manut saja, mau mampir kemana terserah, monggo. Fal yu'ammiru ahadahum, diangkat pemimpin salah satu. Kalau lebih dari 3 maka sama saja, karena di sini salasatun 3 itu maksudnya 3 atau lebih. Bagaimana kalau safarnya hanya 2 orang? Apakah perlu untuk diangkat pemimpin untuk 2 orang ini salah satunya?
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau 3 diperlukan pemimpin, maka 2 juga sama saja. Kenapa? Karena 2 ini kalau masing-masingnya punya kehendak yang sendiri-sendiri, nanti juga akan kacau, terbengkalai urusannya. Tapi kalau sudah ditetapkan ini satunya sebagai ketuanya, nah, maka enak. Maka yang tidak jadi ketua tinggal manut saja kepada keinginan dari ketuanya. Maka kata-kata salasah ini sebagaimana kaidah yang terkenal, al-adad la mafhuma lahu, ya. Jumlah itu tidak untuk membatasi, sehingga 2 orang pun juga tetap disyariatkan untuk diangkat satu pemimpin dalam safar tersebut. Fal yu'ammiru, hendaklah mengangkat pemimpin. Perintah ini wajib atau sunnah, diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang masyhur, perintah ini hanya sunnah, sehingga seandainya tidak diangkat pemimpin tidak berdosa. Tapi alangkah bagusnya kalau kita angkat pemimpin. Mengangkat pemimpin tidak harus dengan kata-kata. Kalau sudah semuanya sepakat, misalnya rombongan dari Weru ke Jakarta misalnya, ada ustadznya di situ, nah itu sudah tidak usah dikatakan ini Pak Ustadznya sebagai pemimpin, nggak usah dikatakan begitu, sudah mafhum. Namanya ustadznya bersama kita, berarti ustadznya yang mimpin kita. Nah, maka sudah apa? Sudah diketahui hal tersebut, tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian dari hadis inilah diambil dalil oleh sebagian mereka yang berpendapat disyariatkannya baiat kepada seorang ustadz apabila belum ada Amirul Mukminin, seperti pada masa sekarang ini. Di Weru misalnya ada kelompok pengajian seperti ini, nah, baiat kepada ustadznya yang mengurusi sehari-hari terhadap jamaah tersebut. Itu dalilnya hadis ini. Kalau keluar safar saja 3 orang harus mengangkat pemimpin, apalagi untuk menegakkan atau menerapkan ajaran Islam sehari-hari, maka harus diangkat pemimpin juga. Tapi saya berpendapat bahwa dalam hadis ini tidak ada sama sekali perintah untuk baiat, tidak ada. Perintahnya adalah mengangkat pemimpin, bukan untuk membaiat. Sehingga sampai hari ini wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengikuti pendapat yang mengatakan disyariatkannya baiat kepada para ustadz yang ada. Jamaah Weru baiat kepada Ustadz Abdul Hasan, nggak perlu begitu. Ya sudah, pokoknya beliau pemimpin kita, gitu aja. Beliau mengajak yang baik, kita ikut, ya kita manut. Tapi tidak perlu baiat. Karena baiat itu kita temukan dalam sunnah Rasul SAW, itu diterapkan kepada Amirul Mukminin, kepada pemimpin yang tertinggi untuk umat Islam seluruh dunia. Nah sekarang belum ada Amirul Mukminin, ya sudah, berarti nggak ada baiat. Baiatnya dalam hati saja, diniatkan. Saya niatan kalau nanti ada Amirul Mukminin saya akan baiat. Karena kondisi baiat ini seringkali diselewengkan orang. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah." Siapa yang mati sementara tidak ada di tengkuknya ikatan baiat, mata mitatan jahiliyah, berarti matinya dengan cara mati seperti jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Nah, oleh sebagian orang kemudian hadis ini diselewengkan maknanya. Kamu harus baiat kepada saya, harus ikut jamaah kita. Kalau tidak ikut nanti amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tidak diterima, zakatnya tidak diterima, puasa Ramadannya semuanya terbuang sia-sia. Ini menakut-nakuti seperti ini nggak benar. Dan ternyata mereka tujuannya supaya membesarkan jamaah, supaya kelompoknya semakin besar. Dan kalau sudah gabung sama kelompok mereka, maka disuruh untuk mengeluarkan duit, diserahkan kepada ustadznya atau pemimpinnya. Nah, ini berarti cari duit kayak begini nih. Bukan untuk berjamaah menghidupkan ajaran Islam yang benar, tapi tujuannya malah untuk mengkayakan para pemimpin mereka, naudzubillah. 424. Idza kharajatil la'nah, apabila keluar ucapan laknat, min fi sahibiha, dari mulut pengucapnya, nadharat, maka si laknat ini akan melihat. Fa in wajadat maslakan, kalau dia mendapati jalan yang dilalui, fil ladzi wujjihat ilaih, pada orang yang dia diarahkan kepadanya,
maka dia akan nempel padanya. Wa illa, tetapi kalau tidak, adat, dia akan kembali ilal ladzi, kepada orang yang kharajat minhu, laknatan itu keluar darinya. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Maksud hadis ini adalah kalau ada ucapan laknat, maka ucapan laknat ini akan cari jalan. Apakah yang dilaknati itu memang berhak mendapatkan laknat? Kalau dia berhak mendapatkan laknat karena tingkahnya yang jelek, maka si laknat ini akan nempel pada tubuh orang tadi. Tapi kalau ternyata yang dilaknati tidak berhak untuk dilaknati, maka justru malah menjadi bumerang, menyerang kepada orang yang mengucapkan laknat tadi. Karena itu orang muslim dilarang mudah-mudah mengucapkan ungkapan laknat. Semoga engkau dilaknati Allah, jangan begitu. Karena kalau kita mengucapkan begitu, ternyata orang yang kita ucapi laknat itu tidak berhak mendapatkan laknat, laknatnya itu malah nyerang kepada diri kita sendiri. Dan ini berlaku juga untuk ucapan-ucapan buruk selain laknat juga sama saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qala," barang siapa yang berkata, au da'a rajulan bil kufri, memanggil seseorang dengan kekafiran, kamu kafir, padahal dia muslim. Au qala aduwullah, atau mengatakan kamu musuh Allah, padahal dia muslim. Wa laisa kadzalik, kalau dia bukan kafir, bukan musuh Allah, illa hara alaih, maka ucapan itu kembali kepada si pengucapnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka tidak hanya ucapan laknat saja, mengatakan kamu kafir, ya, menuduh kafir sesama muslim. Ini kalau dia tidak kafir, maka kekafiran malah balik kepada si pengucapnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini termasuk dosa besar seperti ini. 425. Idza kharajatil mar'ah, apabila wanita keluar ilal masjid, menuju masjid, fal taghtasil, hendaklah dia mandi, minat tibi, dari parfum, kama taghtasil, sebagaimana dia mandi, minal janabah, dari junub. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Hadis ini menunjukkan wanita kalau pergi keluar rumah tidak boleh pakai parfum. Apalagi kalau perginya ke masjid untuk sholat jamaah, pakai parfum, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya apa? Tidak diterima. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun limra'ah, tidak diterima salatnya wanita, tatatayyab di hadal masjid, dia pakai parfum untuk menuju masjid, hatta tarji' fataghtasil, sampai dia balik lagi mandi, ghuslaha minal janabah, seperti mandi junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Tatatayyab, pakai parfum. Parfum itu sesuatu yang wangi, maka ibu-ibu hati-hati kalau pakai multo dan sebagainya, ini termasuk parfum karena wangi. Multo jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, baju panjenengan pakai membawa bau wangi, ini terkena hukum hadis ini. Salat ke masjid, bajunya masih wangi seperti itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tuqbal, jelas sekali ya, tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bahaya untuk para wanita. Untuk laki-laki wangi bagus, untuk para wanita ini yang dilarang oleh Nabi SAW. 426. Idza kharajat, apabila keluar ruhul abdil mu'min, nyawanya hamba beriman, talaqqaha malakani, menyambutnya dua malaikat, yas'adani biha, keduanya naik membawanya. Fadzakara, maka Nabi menyebutkan min rihi, dari bau tibiha, wawangiannya. Wa yaqulu ahlus sama, berkatalah penghuni langit, ruhun tayyibatun, nyawa yang wangi, ja'at min kibalil ardi, datang dari arah bumi. Sallallahu alaika, mudah-mudahan Allah memberikan selawat kepada engkau, memberikan rahmat atau ampunan. Wa ala jasadin, juga kepada tubuh, kunti ta'murinahu, yang kamu dulu memakmurkannya, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Fayantaliqu bihi ila rabbih, atau fayuntalaqu bihi ila rabbih, lalu dibawa pergi dengannya kepada Rabbnya.
Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, intaliqu bihi, pergilah bersama dia, ila akhiril ajal, kepada ajal yang terakhir. Wa innal kafir, sesungguhnya orang kafir, idza kharajat ruhuh, kalau keluar rohnya, fadzakara min natniha, Nabi menyebutkan tentang bau busuknya. Wa yaqulu ahlus sama, berkatalah penghuni langit, ruhun khabithatun, nyawa yang busuk, ja'at min qabilil ardi, datang dari arah bumi. Fayuqal, dikatakan, intaliqu bihi, pergilah dengannya, ila akhiril ajal, kepada ajal yang terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya tadi tentang nyawa orang beriman dan orang kafir yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. 427. Idza kharajta, apabila kamu keluar, memang zilika, dari rumahmu, fasalli rak'atain, salatlah 2 rakaat, tamna'anika, keduanya akan mencegah engkau, makhrajas su'i, dari keluar yang buruk, maksudnya dari keburukan-keburukan. Wa idza dakhalta, dan apabila kamu masuk, ila manzilika, ke rumahmu, fasalli rak'atain, salatlah 2 rakaat, tamna'anika, keduanya mencegah kamu, madkhalas su', dari tempat masuk yang buruk, maksudnya dari keburukan-keburukan. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya sahih. Hadis ini termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang, yaitu salat sunnah 2 rakaat ketika masuk rumah dan ketika keluar rumah. Bapak-bapak setiap hari bekerja keluar rumah, jam 8 misalnya, keluar untuk kerja. Nah, paling bagus sebelum keluar salat 2 rakaat. Maka selama perjalanan keluar dijaga oleh Allah. Nanti selesai kerja, pulang ke rumah jam 4 sore, nah, masuk rumah salat 2 rakaat, maka akan dijaga oleh Allah selama di dalam rumah kita. Ini sekarang kita bisa terapkan malam ini. Kita pulang dari pengajian nanti jam 8 atau jam 9, nah, masuk rumah salat 2 rakaat. Langsung boleh, tidak langsung juga boleh. Misalnya kita lapar, maka masuk rumah makan dulu, nggak apa-apa. Yang penting setelah selesai urusan kita, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah, karena sudah mati sunnah ini, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita jadi paham, oh bapak kalau masuk rumah mesti sholat, bapak sebelum keluar rumah mesti sholat. Jadi adat, anak-anak jadi paham, sehingga mereka akan menirukan apa yang kita lakukan insyaallah ta'ala. Terutama bapak-bapak yang usianya sudah di atas 40, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang yang mengucapkan, wahai Rabb kami, berikan untuk kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Nah, usia 40 itu usia yang semestinya kita sudah tidak mikir untuk diri kita sendiri lagi, tapi mikir untuk keturunan ke depan. Kita pengen punya keturunan-keturunan yang qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata itu menurut para ulama maksudnya orang-orang yang taat kepada Allah. Kita melihat anak kita, melihat cucu kita sholat sunnah, itu kan senang, mata kita jadi sejuk. Nah, untuk bisa anak kita sholat sunnah, caranya gimana? Ya bapak ibunya yang memberikan contoh. Bapak ibunya nggak pernah ngasih contoh, tidak akan anak-anaknya menjadi qurrata ayun. Bapak ibu sholat tahajud setiap jam 3 bangun, insya Allah nanti merembet sama anak-anaknya, mereka juga akan bangun juga qurrata ayun. Karena mereka tanya kepada kita, ya ini sholat apa jam seperti ini, belum adzan kok sudah sholat. Nah, jadi paham anak-anak. 428. Idza khataba, apabila melamar, ahadukum, salah satu kalian, almar'ata, wanita, fa in istata'a, kalau mampu, ayyang dzura minha, melihat kepada wanita tadi, ila, kepada ma yad'uhu, sesuatu yang menyemangati dia, ila nikahiha, untuk menikahinya,
falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Yang dimaksud khotoba, melamar, ini maksudnya hendak melamar. Jadi kalau kita pengen melamar seorang wanita, boleh melihat kepada dua bagian, satu wajahnya, kedua telapak tangannya. Hanya dua ini saja yang boleh dilihat, selain itu tidak boleh menurut mayoritas para ulama. Tidak boleh kita minta fotonya yang tanpa jilbab, tidak boleh, karena itu sudah keluar dari apa yang diizinkan. Yang diizinkan hanya dua, wajah sama kedua telapak tangan, karena dua hal ini bukan aurat. Tapi kalau kepala, ya rambut, itu sudah termasuk aurat, tidak boleh dilihat. 429. Idza khafatti, apabila kamu mengkhitan, fa'ashimmi, maka potonglah sedikit, wala tunhiki, jangan kamu potong semuanya, fa innahu ahsanu lil wajh, karena hal itu lebih mencantikkan wajah, wa arda lizauj, dan lebih menyenangkan terhadap suaminya. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya hasan. Ini sama dengan hadis sebelumnya, sabda Nabi kepada Ummi Atiyah, khafati, kamu mengkhitan, maksudnya kamu wahai Ummi Atiyah, karena wanita di masa Nabi yang ahli khitan yang terkenal adalah Ummi Atiyah. Dan Ummi Atiyah ini sahabat Nabi yang Masya Allah, dia terkenal sebagai pemandi jenazah, dia terkenal sebagai pengkhitan wanita, dia terkenal sebagai wanita yang suka ikut dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummi Atiyah fadilahnya sangat banyak, ya. Mandi jenazah, ya, beliau yang dipanggil. Ada wanita mau khitan, beliau dipanggil, ya. Ini berkah, kebaikannya banyak seperti ini. Ini mengingatkan kita sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnasi, manusia paling baik adalah anfa'uhum linnasi, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Karena itu kita harus di dalam hidup ini bisa memberi manfaat kepada manusia dengan apapun terserah. Memberi manfaat dengan ilmu bisa, memberi manfaat dengan harta bisa, memberi manfaat dengan jasa seperti memandikan jenazah tadi, memberi manfaat dengan bantuan bisa. Semuanya serba bisa untuk kita lakukan apabila kita ingin menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu banyak memberi manfaat. Terakhir 430. Idza khalasal mu'minun, apabila telah selesai orang-orang beriman, minan nari, dari neraka, maksudnya sudah melewati sirat, hubisu, mereka masih ditahan, biqantoroh, pada satu jembatan, bainal jannah wan nar, antara jannah dan neraka. Qantoroh ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan qantoroh ini termasuk sirat yang ada di atas jahanam, tetapi dia paling ujung, maka disebut qantoroh. Ada juga yang mengatakan qantoroh itu tidak nyambung dengan sirat. Sirat itu di atas neraka jahanam. Kalau sudah selesai dari sirat, masih ada jembatan lagi. Dan pendapat yang kedua ini saya pilih, karena di sini dikatakan bainal jannah wan nar, antara jannah dan neraka. Jadi ini neraka, ini qantoroh, ini jannah. Kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan ini sirat, ujungnya sini disebut qantoroh. Jadi setelah selesai melewati neraka, kemudian di ujung sini ada qantoroh, berarti nyambung. Tapi kalimatnya di sini antara jannah dan neraka, maka zahirnya ini bukan sirat. Fayataqasuna, lalu mereka saling kisos, madzalim, kezaliman-kezaliman, kanat bainahum, yang terjadi antar mereka, fid dunya, di dunia, hatta, sehingga idza nuqu, kalau sudah dijernihkan, wahudzibu, dan dibersihkan dari dosa-dosa, udzina lahum, diizinkan bagi mereka, bidukhulil jannah, masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la ahaduhum, sungguh masing-masing mereka, bimaskanihi, terhadap rumahnya, fil jannah, di dalam surga, adallu minhu, lebih tahu daripada dia, bimaskanihi, terhadap rumah dia sendiri, kana fid dunya, yang ada di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya kalau sudah masuk jannah, kita tidak akan salah kamar. Masing-masing kita tahu kamar kita di mana.
tidak perlu diberitahu oleh para malaikat atau oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masing-masing sudah tahu sendiri-sendiri di tempatnya, di mana tempatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.